Bismillah. Wujubu ma'rifati ma yajibu lillahi. Kewajiban mengenal apa yang wajib lillahi bagi Allah, wa ma yajuzu dan apa yang boleh, wa ma yastahilu dan apa yang mustahil fi haqqihi pada hak Allah Ta'ala. Yajibu maka wajib bihukmi syar'i dengan hukum syara' wujuban ainiyan akan wajib aini. Ma'rifatu mengenal ma qad wajaba apa yang telah wajib, ai sabata apa yang telah tetap. Lillahi bagi Allah, bimakna dengan makna annama wajaba lahu ta'ala, dengan makna bahwa apa yang wajib bagi Allah Ta'ala la yutasawwaru tidak tergambar fil aqli dalam akal adamuhu oleh ketiadaannya, sehingga disebut wajib akli. Wahia dan dia ma wajaba lillahi as-sifatus salasa asyarata, sifat-sifat yang 13, al-wajibatu yang wajib, as-sifat lahu bagi Allah, wallati la tasbutul uluhiyyatu illa biha, dan yang tidak tetap adanya ketuhanan illa biha kecuali dengannya, sifat as-salasa asyarah. Ghairu annahu hanya saja bahwasanya lam yaqul ahadun minal ulama'i, tidak mengatakan seorang pun dari ulama biwujubi hifzi al-fadhi hadhihi as-sifati salasa asyarata, dengan kewajiban menghafal lafaz-lafaz ini sifat yang 13, wujuban ainiyah dengan wajib aini. Wa innama hifzu al-faziha, dan sesungguhnya hanyalah menghafal lafaz-lafaznya sifat as-salasa asyarah, dakhilun masuk fil furudil kifaiyati, dalam fardu kifayah. Fayakfi maka mencukupi al-mukallafina akan orang-orang mukallaf ma'rifatu ma'aniha, oleh mengenal makna-maknanya sifat as-salasa asyarah, wa i'tiqaduha dan meyakininya sifat-sifat as-salasa asyarah. Hanya sedikit di sini catatan penting bahwa mengapa para ulama menetapkan 13 sifat ini bagi Allah. Oleh karena sifat 13 ini taqarrara dzikruha, banyak penyebutannya di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana zat wajib, di mana satu zat wajib bersifat dengannya. Dan bukan berarti bahwa sifat-sifat Allah terbatas pada 13 ini. Yang 13 ini adalah sifat-sifat yang pokok bagi Allah. Itu tadi oleh karena banyak penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Adapun sifat-sifat Allah secara keseluruhan tidak terikat oleh jumlah atau hitungan. Sangat banyak. Yang 13 ini adalah diantaranya dan yang merupakan yang pokok, atau disebut dengan istilah usul as-sifat, pokok-pokok sifat Allah. Pendekatannya mirip dengan ketika kita katakan rukun iman ada 6. Bukan berarti bahwa yang wajib diimani hanya 6 saja. Ada banyak perkara-perkara yang wajib diimani. Misalkan terkait na'imul qabr atau adzabul qabr,
adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Wajib diimani adanya. Yang mengingkarinya kafir. Tapi tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6 ini. Tentang adanya peristiwa al-ba'ats, hari kebangkitan, al-hasyr, al-mizan, al-syirat, al-haud dan lain sebagainya, dari beberapa peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Itu tidak disebutkan di dalam rukun iman yang 6 ini, tetapi itu wajib diimani. Yang kalau diingkari, maka yang mengingkarinya ini menjadi kafir. Adapun yang 6 ini disebut adalah mu'azzam arkanil iman, adalah rukun iman yang paling pokok, yang terbesar. Begitu, atau usul arkanil iman, pokok-pokoknya. Nah, sifat yang 13 itu pun demikian. Bukan berarti bahwa sifat Allah hanya 13 saja. Sangat banyak sifat Allah, bahkan tidak terikat oleh jumlah atau hitungan. Hanya saja yang 13 ini adalah usul sifat, pokok-pokok sifat Allah. Nah, sebagian ulama menyebutkan demikian, yaitu 13. Sebagian ulama lainnya mengatakan 20 dengan menetapkan sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang lazim adanya karena adanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, itu 7. Sifat ma'ani tersebut melazimkan adanya ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi sebenarnya pengulangan daripada sifat ma'ani yang sifat tersebut melazimkan adanya ma'nawiyah. Nah, itu yang menyebutkan 20 sifat. Nah, sebagian ulama menyebutkan 13 sifat. Itu yang pokok. Karena itu wajib kita meyakini makna-maknanya. Yang 13 sifat ini, walaupun tadi disebutkan menghafalnya tidak wajib, tetapi ketika disebutkan salah satunya wajib diyakini keberadaannya bagi Allah. Walaupun umpama dari depan sampai belakang misalkan diminta untuk disebutkan lantas ini orang tidak hafal, tidak berdosa dari segi itu, tetapi ketika disebutkan salah satunya wajib dia meyakini keberadaan sifat tersebut bagi Allah. Tidak boleh mengingkarinya. Apabila diingkari salah satunya saja, maka itu menjatuhkan dalam kekufuran. Nauzubillah. Lanjut. Wa yajibu, dan wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, aydan pula, ayya'rifa, untuk mengetahui al-jaizah, perkara yang jaiz 'ala Allah, atas Allah. Ay ma yajuzu aqlan, artinya sesuatu yang boleh secara akal, nisbatu wujudihi, penyandaran adanya sesuatu, wa adamihi, dan ketiadaannya sesuatu tersebut, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, ka fi'li kulli mumkinin aqliyyin wa tarkihi, seperti memperbuat setiap perkara mungkin akli dan atau meninggalkannya mungkin akli tersebut. Wa ayya'rifa, dan juga wajib mengetahui setiap mukallaf al-mumtani'a, perkara mumtani' atau
perkara mustahil aqli fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala. Aydan pula, ay artinya ma yastahilu, sesuatu yang mustahil aqlan secara akal, ala Allah, atas Allah, min naqaisha, dari kekurangan-kekurangan, kal jismiyati, seperti sifat-sifat tubuh, walawazimiha, dan kelaziman-kelaziman jismiyah. Jismiyah itu seperti apa? Ya seperti bagian-bagian daripada anggota tubuh, tangan, kepala, kaki. Dan lawazimnya, lawazim itu seperti gerak, diam, warna, bentuk, ukuran. Dicontohkan di sini min tahayyuzin. Ini lawazim namanya, lawazim al-jismiyah. Min tahayyuzin, seperti bertempat, wa harakatin, dan gerak, wa sukunin, dan diam, wa launin, dan warna, wa syaklin, dan bentuk, wa hajmin, dan fisik atau tubuh, wa ghairiha, dan selainnya, minal a'radi, dari sifat-sifat benda, kal jassi, seperti disentuh, wal lamsi, dan diraba, disentuh, wal lamsi, dan diraba, was sauti, dan suara, wal infi'ali, dan sifat tubuh. Infi'al itu sifat tubuh, seperti misalkan takut, gembira, sedih, itu namanya infi'al. Wal ihsasi, dan perasaan, rasa, itu al ihsas, misalkan panas, dingin. Wal ladzati, dan lezat, kelezatan. Wal alami, dan sakit. Wal inzi'aji, dan kata anak muda galau. Nah itu inzi'aj, galau, bahasanya Faisal itu. Wasyammi, dan penciuman. Wadzauqi, dan zauq. Zauq itu apa? Rasa, rasa dengan lidah, apa namanya? Mengecap. Walim bisauti, dan gembira. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Wahya, dan dia infial, nahwu arba'ina aradan, sekitar 40 sifat benda. Nah itu semua mustahil bagi Allah. Wa nisbatil malali, dan menyandarkan bosan, ilaihi, kepada Allah. Wal ajzi, dan kelemahan. Wal badai, dan permulaan. Wal ikhlafi fi wa'dihi, dan menyalahi dalam janjinya, atau wa'idihi, atau ancamannya Allah. Wat taghayyuri, dan perubahan. Wan naumi, dan tidur. Wan nu'asi, dan ngantuk. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, mimma yastahilu 'ala Allah ta'ala, dari apa-apa yang mustahil atas Allah. Fa kullu dzalika, maka setiap demikian itu, min ma'anil makhluqati, itu dari makna-makna makhluk, para makhluk. Ai awsafihim, artinya sifat-sifat para makhluk. Wa man wasafallaha, dan siapa orang mensifati akan Allah, bisifatin, dengan satu sifat, min sifatil khalqi, dari sifat-sifat makhluk, faqad kafara, maka telah kafir dia, wa zagha 'anil haqqi, dan melenceng dari kebenaran, wa kadzdzaba, dan telah mendustakan oleh dia, qaulahu ta'ala, akan firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Dalam Al-Quran, dalam ayat kursi,
Allah berfirman, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak didapati dia Allah oleh ngantuk dan tidur. Ini memberikan pemahaman apa? Bahwa Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat kebendaan. Yang semacam itu, semacam apa? Semacam ngantuk dan tidur daripada sifat-sifat kebendaan apa? Ya banyak. Termasuk duduk, berdiri, terlentang, geletakan, duduk aja banyak gitu. Ada duduk. Ini begini namanya sila. Namanya duduk apa ya? At-tarabbu'. Ada duduk, ada eprok, ada eprok. Seperti pada tahiyat akhir disebut dengan duduk at-tawarruk, karena menempelkan pantat di lantai. Tawarruk itu dari akar kata al-warik. Al-warik itu pantat gitu, nempelin pantat di lantai. Disebutlah dengan tawarruk. Jadi macam-macam duduk itu. Ada duduk nongkrong duduk bukan ya? Jongkok nongkrong. Memiliki tempat, memiliki alat, bersemayam, sifat-sifat benda. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat demikian itu. Karena itu tidak boleh dikatakan Allah bertempat, karena bertempat itu menunjukkan sifat kebendaan. Tidak boleh dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Yang benar Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ini wajib kita ketahui. Ini namanya perkara-perkara yang mustahil bagi Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan bait syair oleh al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillah. Yang pertama ini wajaba lillah, itu tadi yang disebutkan terkait sifat-sifat yang wajib adanya bagi Allah. Wal mustahila wal jaiza wal mustahila, ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Perkara yang jaiz dan perkara yang mustahil. Perkara yang jaiz tadi satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Perkara mustahil banyak. Perkara mustahil banyak. Di antaranya adalah kebalikan daripada sifat wajibnya Allah. Nah, termasuk di antara perkara mustahil yang tadi disebutkan adalah al-infialat, yaitu sifat-sifat tubuh atau sifat-sifat kebendaan. Nah, maka hindari kata-kata semacam Allah tersenyum, Allah bersedih, Allah tertawa, mencari Tuhan yang hilang. Yang ada sendal di masjid hilang tuh. Enggak boleh dikatakan Tuhan hilang. Atau mengatakan para pencari Tuhan. Itu juga ungkapan buruk sebenarnya. Mau cari di mana? Tujuan orang membuat judul ini untuk menceritakan orang-orang yang bertobat. Tulis aja begitu. Orang-orang yang bertobat. Gitu aja, apa sih? Dikata keren kali para pencari Tuhan.
buruk gitu, buruk. Nah, menyebar ungkapan-ungkapan seperti itu. Ada buku berjudul Tuhan Berbisik, Nauzubillah, atau Bisikan Tuhan. Yang ada bisikan setan. Iya itu, wah itu ungkapan-ungkapan buruk semacam itu. Jadi sifat-sifat kebendaan seperti itu mustahil adanya bagi Allah. Ingat-ingat ini kaidah tadi disebutkan, waman wasafallaha bisifatin min sifatil khalqi faqad kafara wa zagha 'anil haqqi. Lanjut. Wa qad khalafa Ibnu Taimiyah, dan telah menyalahi oleh Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani, nisbat kepada tempat-tempat atau wilayahnya dia, Al-Harrani. Fi kitabihi, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Al-Musamma, yang dinamakan Bughyatul Murtad, Bughyatul Murtad fi tafsiri qaulillahi azza wa jalla, dalam tafsir firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Faqala, maka berkata oleh Ibnu Taimiyah, ma nassuhu, apa yang teksnya, falam yatamakkan, nauzubillah, dia berkata falam yatamakkan ayyakhluwa tanzihun an tashbihin wala tashbihun an tanzihin. Nauzubillah, dia mengatakan falam yatamakkan, maka tidak mampu atau tidak mungkin, ayyakhluwa, untuk sunyi, tanzihun, pensucian Allah, an tashbihin, dari penyerupaan Allah. Yang dimaksud kata Ibnu Taimiyah, tanzih itu tidak ada. Tanzih itu tauhid, tauhid itu tidak ada. Pensucian terhadap Allah itu tidak ada, kecuali pasti ada di dalamnya tashbih. Kata dia begitu. Wala tashbihun an tanzihin, dan tidak sunyi tashbih dari tanzih. Setiap yang mentashbihkan Allah mesti di dalamnya ada unsur tanzih. Atau sebaliknya, orang yang berusaha mensucikan Allah mestilah dia jatuh dalam mentashbihkan Allah. Nauzubillah. Nauzubillah. Qala ta'ala, ini perkataan menyesatkan ini. Kata-kata Ibnu Taimiyah ini menyesatkan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini kata Ibnu Taimiyah, dia mengutip firman Allah, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai suatu apapun, fanazzaha, Allah mensucikan dirinya, lalu wa huwas samiul basir, lanjutan ayatnya, wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat, fasyabbaha, maka Allah menyerupakan dirinya. Nauzubillah. Nauzubillah. Dia mencampur adukan antara tanzih dengan tasbih. Padahal justru ketika ini dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir, ketika Allah berfirman laisa kamitslihi syai', itu memberikan pemahaman mutlak bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun. Sehingga ketika disebutkan wa huwas samiul basir, untuk memberikan pemahaman bahwa sifat-sifat Allah bukan seperti sifat makhluk. Bukan justru ketika disebut wa huwas samiul basir Allah serupa. Kalau begitu ayat ini apa? Saling bertentangan. Di depannya menyebutkan laisa kamitslihi syai',
wa huwas sami'ul basir, kalau difahami tasbih maka berarti batallah kalimat laisa kamitslihi syai'. Nah, Ibnu Taimiyah mencampur adukan antara tanzih dengan tasbih. Nah, padahal itu tadi penyebutan wa huwas sami'ul basir diletakkan setelah laisa kamitslihi syai', itu artinya bahwa Allah memiliki sifat-sifat, tetapi sifat-sifat tersebut bukan seperti sifat-sifat makhluknya. Wa huwas sami', dia Allah Maha mendengar. Itu artinya sifat sama' Allah sifatun azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Laisa bi'udhunin wala shimakh, bukan dengan daun telinga, bukan dengan gendang telinga. Gitu. Al-Basir, Allah Maha melihat. Itu artinya sifat basar Allah bukan dengan apa? Bukan dengan hadaqah, bukan dengan biji mata, bukan dengan imbi'as syu'a, bukan dengan adanya sinar yang terpancar, yang karena adanya sinar tersebut maka mata bisa melihat, bukan dengan bola mata, bukan dengan jarak, bukan dengan anggota badan. Itu maknanya. Nah, makanya didahulukan penyebutannya laisa kamitslihi syai'. Ibnu Taimiyah lain, dia mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah mensucikan dirinya, wa huwas sami'ul basir, Allah menyerupakan dirinya. Jangan diikutin Ibnu Taimiyah itu, menyesatkan. Wah, galak ini. Masuk YouTube, biarin. Ibnu Taimiyah, para pengikutnya siapa? At-Taimiyun, para pencintanya, yaitu siapa? Orang-orang Wahabi. Intaha, selesai. Ini itu perkataan Ibnu Taimiyah. Intaha kalamu Ibnu Taimiyah bihurufihi, dengan huruf-hurufnya. Persis apa yang dikutip di sini itu tulisan Ibnu Taimiyah harfan biharfin. Persis huruf-hurufnya seperti yang dia tulis dalam karyanya berjudul Bughyatul Murtad. Fana'udzu billahi, maka berlindung kita billahi dengan Allah, min hadzal kalamil qabih, dari ini perkataan yang buruk, asyani', yang rusak, yang buruk, yang keji. Alladzi yarmi al-Qur'ana bitashbih, yang menuduh terhadap Al-Qur'an dengan akidah tashbih, dengan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Wa yasifuhu, dan mensifati oleh Ibnu Taimiyah akan Al-Qur'an bi annahu, dengan bahwa dia Al-Qur'an mahallul kufri, adalah tempat kekufuran, berisi kekufuran di dalamnya, atau mengajarkan kekufuran menurut dia. Na'udzubillah. Fa kaifa yuqalu, maka bagaimana dikatakan inna fil Qur'ani, bahwa di dalam Al-Qur'an ayatan tusyabbihullah bighairihi, yang menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Bagaimana diyakini begitu itu? Bukan ayatnya, pemahamannya yang rusak. Pemahamannya ngaco. Adapun ayat Al-Qur'annya benar. Ta'alallahu, maha suci dia Allah, an dzalika, dari demikian itu. Qaul, yaitu qaulul, menyesatkan. Uluwan kabira, dengan kesucian yang agung. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, dan cukup bagi kita Allah, dan sebaik-baiknya penolong. Wujubu ma'rifati ma yajibu lil anbiya'i, kewajiban mengenal. Lanjut, ini tema baru.
judul baru, wujubu ma'rifati, kewajiban mengenal, ma yajibu, apa yang wajib, lil anbiya'i, bagi para nabi, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh, fi haqqihim, pada hak mereka para nabi, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil, alaihim, atas mereka para nabi. Wa yajibu, dan wajib, 'alal mukallafi, atas setiap mukallaf, wujuban 'ainiyan, akan wajib 'aini atau secara wajib 'aini. Ya, wajib 'aini berarti perorangan, setiap orang. Ayya'rifa, untuk mengetahui, al-mukallaf, misla hadza, seperti ini, alladzi dzukira, yang telah disebutkan, minal aqsami tsalatsati, dari pembagian yang 3, itu tadi apa? Wajib aqli, mustahil aqli, dan jaiz aqli. Ai fardun, artinya wajib alaihi, atas mukallaf, ma'rifatu ma yajibu, mengenal apa yang wajib, li ruslihi, bagi para rasulnya Allah, yakni anbiya'ahu, bermaksud oleh musannif, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, anbiya'ahu, akan para nabi Allah Ta'ala. Ai artinya ma yajibu, apa yang wajib, fi haqqihim, pada hak mereka para nabi, alaihimus salatu wassalamu, qasidiki, seperti sifat sidiq, wal amanati, as-sidiq artinya benar, wal amanati, dan amanah, wal fatanati, dan fatanah, fatanah artinya cerdas. Wa yajibu, dan wajib, ma'rifatu, mengetahui, ma yajuzu, apa yang boleh, alaihim, atas mereka para nabi, kal maradi, seperti sakit, alladzi la yunaffiru, yang tidak menjijikan, yang tidak menjauhkan orang darinya. Boleh sakit yang tidak menjauhkan orang darinya. Contohnya seperti apa? Kasukhunati, seperti panas. Boleh bagi para nabi. Jadi panas itu bukan marad munaffir, bukan sakit yang menjijikan. Panas, batuk, pilek, jadi corona. Jadi apa itu? Jadi corona itu. Lah, itu jadinya munafir juga dong. Mustahil, sebenarnya pada penyakitnya itu tidak munafir, tidak munafir. Pada penyakitnya itu, corona sekalipun sebenarnya tidak munafir. Pada penyakitnya gitu. Maksudnya dari segi penyakitnya dia itu ya pilek, panas, batuk, kan itu. Cuman orang menjauhnya karena nular, katanya begitu. Katanya begitu. Coba kalau nggak disebut corona dulu-dulu orang dengan sakit begitu, dia juga biasa aja. Bahkan ada yang lebih parah, bengek. Bengek itu gara-gara hidungnya kemasukan bulu kucing. Jadi bengek. Nah, jadi para nabi mustahil daripada penyakit yang munafir, yang menjijikan, itu menjauhkan orang darinya, seperti panas. Panas itu bukan munafir. Wa yajibu aydan, dan wajib pula, ma'rifatu, wajib atas mukallaf, ma'rifatu, mengetahui, ma yastahilu, apa yang mustahil, fi haqqihim, pada hak mereka para nabi, ai la yaliqu bihim, artinya yang tidak layak, bihim, dengan mereka para nabi, kal kufri, seperti kufur,
wal kabirati dan dosa besar, wal kadhibi dan dusta, wasaghairil khissati dan dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa, dosa kecil yang buruk. Dosa yang kecil tapi menunjukkan keburukan, seperti apa? Melihatin perempuan setengah telanjang, kategorinya dosa kecil itu. Mustahil demikian itu atas para nabi. Jangan lantas kalau dosa kecil kerjain dah, kagak boleh. Ya kalau saban hari menjadi gede juga, jadi banyak juga. Dosa itu mau besar mau kecil hindarin. Melihat pada perempuan, pada auratnya, walaupun tanpa syahwat, dosa. Tapi kategorinya dosa kecil. Berzina dosa besar. Tapi dosa kecil apabila al-israr 'alaiha, terus menerus dikerjakan setiap saat, ini orang jadi apa? Dosanya besar. Seukuran dia punya kebaikan dikalahkan oleh dosa-dosa kecilnya itu dari jumlah atau hitungannya. Ini orang menjadi apa? Gugur dari sifat adalahnya udah. Ini orang jadi apa namanya deh? Ya banyak juga dosanya. Nah, jadi dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa mustahil terjadi bagi para nabi, li'anna dzalika naqsun yunafi mansiban nubuwati. Karena demikian itu yang disebutkan tadi termasuk dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa adalah naqsun, adalah kekurangan yang menafikan derajat kenabian. Wa kullu dzalika, dan setiap demikian itu mustahilun, itu mustahil alaihim, atas mereka para nabi, qablan nubuwati, sebelum kenabian, wa ba'daha, dan sesudah kenabian. Fastami'a ay fastami'an, istima'a tafahumin wa tadabburin, maka dengarkan olehmu, artinya dengan pendengaran yang memahami dan mendengarkan dengan berfikir. Itu dalam bait syairnya menyebutkan apa? Wa misladza bi ruslihi fastami'a. Wa kullu man kullifa syar'an wajaba 'alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiz wal mumtani'a. Misladza li ruslihi fastami'a. Wallahu a'lam bissawab.